Benar, tubuh Yesus itu Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, lalu manusia mau mengenal Tuhan tuh seperti apa? Bagaimana cara mengenal Tuhan? Kenapa kalau Tuhan mandi, Tuhan nete, Tuhan makan, kok kamu kayaknya rugi banget kalau Tuhan jadi manusia? Tuhan nete kan sudah saya jawab. Pertanyaan Anda itu, kalau Tuhan nete emang apa ruginya Anda? Kok kayaknya Anda itu merasa dirugikan banget kalau Tuhan nete? Apa salahnya? Itu apa ruginya? Coba dong tunjukin ayatnya, emang tidak boleh Tuhan nete? Coba jawab dong. Ada ayatnya enggak? Terus saya tanya, kamu apa masalahnya kalau tubuh Tuhan pernah kecil? Tubuh Tuhan pernah disunat? Apa masalahnya? Apa merugikannya? Ya, saya jawab konteksnya aja. Tuhan nete kan sudah saya jawab. Pertanyaan Anda itu, kalau Tuhan nete emang apa ruginya Anda? Kok kayaknya Anda itu merasa dirugikan banget kalau Tuhan nete? Apa salahnya? Itu apa ruginya? Coba dong tunjukin ayatnya, emang tidak boleh Tuhan nete? Coba jawab dong. Ada ayatnya enggak? Setuju orang mati bisa berdoa. Apakah tidak bisa raja mengutus raja? Apakah tidak bisa seorang presiden mengutus presiden yang lainnya? Apakah tidak bisa Tuhan mengutus Tuhan? Itu voice note sebelumnya itulah jawaban yang sekarang ini gitu loh ya. Jadi yang mengutuk manusia itu, yang mengutuk Yesus itu ya manusia ya. Pada waktu itu kan dia dihujat-hujat. Waktu mau disalibkan ya kan dihujat. Macam-macam yang dikata-katakan kepada Yesus waktu itu. Ya, yang jelas bukan para hewan lah ya. Bukan para anjing, kucing, sapi ya. Enggak, tapi manusia yang kutuk, karena memang manusia ini sudah terkutuk dari sononya ya. Apa yang disampaikan manusia itu, apa yang diucapkan manusia itu semua mengandung kutuk begitu, hujat itu kan kutuk ya. Nah itu, jadi bukan siapa-siapa yang mengutuk manusia, tapi Yesus terima semua itu ya, untuk supaya manusia ini diselamatkan, dibebaskan ya, tanpa ada pengorbanan sia-siakan ya. Kita akan masuki surah 19 ayat 71. Pak Andi tahu itu. Ini enggak main-main Pak, ini serius ini. Ya. Serius ini. Akhirat itu ada, ya. Surga dan neraka itu ada. Oke? Halo. Ya, sudah. Sip, terima kasih ya. Tuhan berkati Pak Andi ya. Semoga paham, Tuhan mengerti. Amin. Tuhan pencipta langit bumi dan segalanya tidak punya nama. Saat dia jadi manusia disebut namanya Yesus. Saat manusia saja, ya. Tapi waktu dia mencipta langit, bumi dan segala isinya, dia tidak punya nama. Saya boleh namanya si Begu. Kamu percaya enggak? Kamu percaya dengan namanya Begu? Tidak ada nama Tuhan pencipta langit, bumi dan segalanya. Tidak ada namanya. Siapa memanggil dia? Kamu cari-cari nama. Untuk apa cari namanya? Pokoknya ada kuasa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Namanya saya tidak tahu. Karena tidak ada namanya. Oh, waktu dia jadi manusia namanya Tuhan Yesus. Itu ya. Jadi waktu belum menjadi manusia, dia tidak punya nama. Jadi Tuhan yang nggak punya nama itu yang menciptakan alam semesta. Ya. Kalau saat sekarang ini Pak, Tuhan Bapak udah punya nama atau belum? Saat sekarang ini nih. Tuhan Pak Lamsang udah punya nama atau belum Pak? Ya, kamu betul. Sebelum dia jadi manusia, dia tidak punya nama. Saat dia Yesus, manusia namanya Yesus. Nah, saya tidak tahu karena tidak pernah saya panggil. Tetap juga saya kasih nama, tetap juga saya panggil nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Karena tidak dicabut namanya. Tetap juga itu. Sudah tersandang ya sudah, tetap ya. Gak pernah dicabut. Ya, begitu. Jadi, Tuhan pencipta langit dan segala isinya tidak punya nama. Setelah dia menjadi manusia, disebut namanya Yesus. Artinya juru selamat. Nah, setelah dia naik ke surga lagi, akhirnya nama itu nggak dicabut. Tetap aja manusia panggil dia Yesus. Ya,
Tetap aja, ada juga manggil dia kadang-kadang Allah Bapa, tetap juga. Itulah ajaibnya Tuhan Alkitab itu. Ya, boleh dipanggil Allah Bapa, boleh dipanggil Yesus, ya. Dia juga itu. Ya memang begitulah. Saya sudah katakan kamu itu tidak mau menerima bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang ajaib. Makanya kamu merasa meraut. Dari dulu kan sudah saya katakan seperti itu. Cobalah kamu menerima bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang ajaib dan karyanya karya yang ajaib. Supaya kamu stop, tidak bertanya seperti itu lagi. Tapi kalau kamu berkata itu tidak ajaib, ya sudah, bawa pendirianmu sendirilah. Tapi Alkitab itu membuktikan bahwa Tuhan itu ajaib. Saya tidak menurut kamu. Saya tidak gunakan kamu untuk membuktikan bahwa Tuhan saya ajaib atau tidak. Original text pun kalau nama kan tidak sama namanya itu. Saya tidak kenal itu Elohim tidak kenal saya, ya. Makanya tiap daerah itu masing-masing namanya masing-masing supaya lebih afdol, ya, lebih afdol, ya. Begitu. Kamu tidak berhak menyalahkan itu. Memang seperti itulah Alkitab itu. Yesus tidak ditulis makan babi karena tidak ada sejarahnya yang menulis bahwa dia makan babi. Tetapi kami umatnya makan babi atas perintahnya. Itu yang penting. Kami makan babi atas perintahnya. Yesus mengatakan bahwa yang haram itu berasal dari hati. Oke? Yang haram itu berasal daripada hati. Yang keluar dari hati itu keluar ke mulut, itulah yang mengharamkan manusia. Yang haram itu bukanlah makanan yang masuk ke mulut dan dibuang ke dalam got dan dibuang ke dalam toilet. Itu loh Pak. Jadi dengan jelas Yesus mengatakan bahwa kami ini layak makan babi. Ketika pemimpin kami mengatakan kami boleh makan babi, ada kemungkinan bahwa dia juga akan makan babi. Oke? Itu dia. Ada kemungkinan bahwa dia juga akan makan babi. Soal dia tidak tertulis apakah dia makan babi atau tidak, itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi hal yang krusial, yang penting, yang genting di sini adalah kami makan babi tidak berdosa. Karena Yesus sendirilah yang menyuruhnya. Oke Pak? Mari bicara yang lain Pak. Saya mau tahu kapasitas Bapak yang koar-koar mengatakan bahwa Bapak lebih pintar dari kami, yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Saya kepingin tahu sampai di mana Bapak yang merasa pintar ini. Saya pengen tahu Pak. Mari jawab Pak. Mari jawab yang lain itu Pak. Yang berkehendak agar tubuh Yesus dikorbankan adalah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi, ia mengaruniakan. Nah, yang bersangkutan, yang dikaruniakan, yaitu Yesus Kristus, juga menyerahkan tubuhnya. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan dirinya menjadi korban, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ajaran kasih dalam Alkitab itu adalah Bapa memberikan anaknya sebagai korban tebusan. Nah, yang jadi korban tebusan bukan hanya tubuh Yesus, tetapi keseluruhannya, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Jiwanya juga dikorbankan apa? Dia dihina, dia diolok-olok, dia dipermalukan, dan segala macam. Itulah ajaran kasih. Oke, clear? Ya. Sebenarnya agak malas juga ya kalau diulang-ulang. Kalau udah ngerti-ngertilah, jangan diulang-ulang. Udah 2 kali saya ngomong. Yesus itu berseru kepada Bapa dengan berseru, "Ya Allahku." Yesus sebagai Allah dalam rupa manusia memanggil Bapanya, "Ya Allahku." Pribadi Allah di dalam rupa manusia memanggil pribadi yang lain, "Ya Allahku." Allah memanggil Allah. Lah memang kenapa? Bapa juga menyebut Yesus Allah kok. Terus kenapa?
Masih nanya apa maksudnya? Tadi saya udah bilang, itu karena saking beratnya kutuk yang ada di dalam diri Yesus. Maut, dosa, itu ditimpakan pada Yesus. Saking beratnya, Yesus berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan, selamatkan aku. Bukan, Yesus nggak minta diselamatkan. Yesus hanya bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena selama hidupnya, Yesus melakukan perkenanan Bapa. Bahkan Bapa mengakui, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu saking beratnya dosa. Dosamu, dosa saya, dosa semua orang, miliaran manusia, itu ada di dalam Yesus. Dari zaman Adam sampai hari ini, sampai dunia habis, itu ada di dalam Yesus. Saking beratnya, makanya muncul kata-kata itu. Terus masalahnya apa? Dengan begitu Yesus bukan Allah? Enggak. Bapa sendiri mengakui dia Allah. Itu hanya curhatan Yesus di atas kayu salib, saking beratnya menanggung dosa Anda dan dosa seisi dunia. Ya, jelas ya? Subbagian itu beda dengan bagian. Bagian Trinitas ada 3 diri. Kalau dibagi-bagi menjadi 3 diri. Bagian pertama diri Bapa, bagian kedua diri Putra, bagian ketiga diri Roh Kudus. Salah satu bagian itu, yaitu diri Yesus, mempunyai 3 sub. Mempunyai 3 sub bagian. Tubuhnya, rohnya, jiwanya. Oke, jadi yang disubkan adalah diri Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Yang disubkan bukannya tubuh Yesus. Bagian yang mana dari tubuh Yesus? Bukan itu persoalannya. Aduh, pura-pura nggak ngerti kamu. Ya, betul. Tuhan saya 3. Tapi lengkap kata-katanya. Tuhan saya itu 3 diri. Oke. Nah, 3 diri dalam Alkitab bukan disebut 3 Allah. Nah, itu kan pernyataan kamu. Pernyataan Alkitab adalah 3 diri. Dan ketiganya adalah Allah yang satu. Echad, Esa. Disebutkan Allah yang Esa, bukan Allah yang Esa diri. Hanya Esa, satu. Oke. Yesus memang bukan bagian dari Bapa. Bapa ya Bapa. Yesus ya Yesus. Tapi masalahnya Yesus dan Bapa sama-sama oknum ilahi. Ya. Kalau soal utusan, status kepengutusan Yesus, status Yesus sebagai utusan, itu tidak menghilangkan dirinya bukan sebagai oknum ilahi. Dalam Alkitab tertulis, perkataan Yesus, dia setara dengan Bapa. Dan Yesus dalam kitab Wahyu juga, aku akan menjadi Allahnya. Nah, tuh kan. Jadi, nggak mungkin Yesus bukan Tuhan menurut Alkitab. Tuhan saya adalah yang mengutus, yang diutus, dan roh yang turun atas yang diutus. Ada 3 diri. Nah, jangan pisahkan kata itu, karena itu ajaran Yesus. Jadi kalau Anda bilang, jangan pakai kata oknum, lah itu Yesus kok yang ngajarin? Kenapa Anda pisahkan omongan Yesus dari saya? Itu sama aja Anda menjebak saya supaya saya mengeluarkan doktrin saya. Enggak. Ini doktrin Yesus. Jadi 3 diri itu dalam Alkitab disebut sebagai Allah yang satu. 3 diri itulah yang saya sembah sebagai Allah yang satu. Allah yang Esa.